Bagi yang baru menonton video ini, diharapkan menonton video yang pertama terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Oke? Tipikal klien seperti apa yang berhak mendapatkan bantuan hukum? Ya, terkadang kebanyakan di kita ini, kadang kita juga pasti akan bertemu dengan klien yang berpura-pura tidak mampu, dalam arti ingin kasusnya diselesaikan namun dia tidak menghargai atau tidak memberikan appreciation atau apresiasi kepada advokat. Nah, kalau paralegal jelas itu secara pro bono ya, nanti kita juga akan jelaskan apa itu pro bono dan pro deo. Pro bono itu kan dilakukan secara gratisan gitu, dalam arti memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma. Nah, jikalau pro deo ya simpelnya itu di dalam beracara pengadilan, semua seperti administrasinya akan dibayarkan oleh negara. Ya, jadi ya sama, cuman ada perbedaan di situ ya terkait mekanismenya dan teknisnya. Nah, jadi ada kualifikasi orang yang perlu dibantu atau memberi bantuan hukum. Ya, seperti pengajuan ya harus ada SKTM, surat keterangan tanda miskin dan lain sebagainya. Nah, itu juga. Tapi jika kita melihat ya orang yang benar-benar harus dibantu ya harus kita bantu dulu, nah, tanpa melihat klarifikasi yang tadi ya. Nah, berkaitan dengan itu semua, jadi pertanyaannya bagi orang-orang umum ya, bisa gak sih menangani ya, sekarang kita lihat ini banyak ya dari orang-orang yang bukan berbackground hukum tapi mempunyai basic atau skill di dalam penanganan hukum. Nah, itu bisa masuk kepada paralegal atau LBH yang sudah berkemenkumham ya, sudah dilegalitaskan, tidak abal-abal ya, LBH-nya tidak LBH logo, tidak hanya nama saja tapi secara akreditasi itu sudah legal, dan direksinya atau direkturnya itu sudah berpengalaman di dalam penanganan hukum, advokatnya. Nah, itu silahkan kalian ikut, bila perlu ya kalian melakukan sekolah ya, sekolah tinggi atau kuliah gitu kan, sambil kalian merajut asa di dalam dunia persilatan. Nah, jadi seperti itu paralegal. Bedanya dengan sarjana hukum, sudah jelas sarjana hukum pasti backgroundnya orang hukum gitu kan, langkahnya lebih mudah. Nah, kalau paralegal ini bukan hanya berbackground orang hukum, jadi di luar pun dari lulusan lain bisa, dari orang-orang biasa, kelompok, komunitas ataupun itu sebagian masyarakat bisa mengikuti paralegal ini ya. Jadi jika ada basic untuk penyelesaian di dalam melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat ya. Jadi itu saja untuk paralegal ya yang kita bahas. Mungkin kita akan bahas selanjutnya tentang litigasi dan non litigasi. Nah, di sini ada juga di dalam Black Law Dictionary ya, legal diartikan ya. Ya, ini bahasa Inggris cuman sedikit ya. Person who same education in law and assist a lawyer, that is related to practice law but who's not licensed attorney. Also, term legal assistant legal analysis is Canadian law defined as non-lawyer who legally qualified to apprenticeship or special training and license for limited legal service. In the current paralegal may assist in represent client in the both civil and criminal matter. So, term law. Nah, jadi kalau kita artikannya sedikit banyaknya, seorang yang memiliki pendidikan ya di bidang hukum dan membantu pengacara atau menjadi asistennya, asisten pengacara dalam tugas yang berkaitan dengan praktek hukum, tetapi orang tersebut bukan pengacara yang berlisensi. Jadi ya seperti tadi, sarjana hukum yang melakukan pendampingan hukum tapi tidak berlisensi sebagai advokat ya, belum.
karena itu kan profesi, ada tahapan-tahapannya. Nah jadi, dan paregal pun diatur, ada aturannya, tidak sembarang orang tuh bisa juga gitu mengaku sebagai paregal, dan harus ada nanti punya KTA juga, berlakunya selama 2 tahun di dalam LBH itu ya. Jadi ada aturan-aturannya, terdaftar. Jadi para pemberi bantuan hukum itu terdaftar ya. Nah, dan juga banyak juga nanti LBH atau pemberi bantuan hukum berhak juga melakukan rekrutmen paregal ya di dalam diklat. Itu banyak juga ya di LBH. Dan juga nih ya, paregal yang telah terdaftar ya pada pemberi bantuan hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh pemberi bantuan hukum. Kartu identitas tersebut berlaku selama 2 tahun. Dapat diperpanjang pemberi bantuan hukum mendaftarkan paregal sebagai pelaksana bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN ya, Sistem Informasi Database Bantuan Hukum. Jadi terdaftar ya, nggak sembarangan kita melakukan bantuan hukum tidak terdaftar. Nah, itu menyalahi aturan, walaupun misal kita selaku sarjana hukum. Nah, yang diterapkan ya, tidak saya eksplisit nih kalimatnya, sarjana hukum yang berkemenkumham, gitu bisa kita katakan. Dalam arti ya, otomatis bisa dikatakan sebagai paregal juga dalam hal tersebut. Nah, jadi beda ya bahasa legal dengan paregal, bukan legal ini, paregal ini legal yang, jadi pararegal ini kan beda kaitannya dengan kata para dan legal. Jadi jangan disamakan ya, artinya sangat berbeda. Nah, bisa juga orang-orang yang mungkin, oh bisa gak sih gue ya sering melaksanakan penyelesaian hukum. Nah, kalian daftarkan diri ya, cari LBH yang terakreditasi ya, yang bagus berkemenkumham, daftarkan. Jika kalian mempunyai basically-nya atau skill kalian dalam penyelesaian hukum baik, kalian suka terhadap hal tersebut ya, silahkan kalian daftar diri sebagai paregal ya, atau mengikuti advokat ya di kantor-kantor hukum sambil kalian belajar. Nah jadi itu ya, sudah jelas mungkin pertanyaan tadi ya yang sebelumnya videonya kita bahas. Jadi sudah jelas ada perbedaan di sini paregal ini, tapi secara kinerja itu sama, dia bergerak sekarang secara non litigasi ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.